berbeda dengan anak-anaknya yang lain ya? Tubuhnya lebih besar dan berwarna putih keabuan. Tapi Ibu Bebek tidak peduli. Dia terus menyambut anak-anaknya dengan senang hati. Namun, setiap kali Ibu Bebek dan anak-anaknya pergi berenang bersama, hewan di hutan selalu menertawakan mereka. Akhirnya, semua hewan di hutan dan saudara-saudara anak bebek yang berbeda itu memanggilnya si Itik buruk rupa. Si Itik buruk rupa menjadi sangat sedih. Ia pun pergi meninggalkan saudara-saudaranya dan ibunya. Dia terus berjalan. Pada saat malam hari, dia kelelahan sehingga ketiduran. Namun, paginya, bukannya disambut oleh ayam dan bebek si pemilik rumah, mereka malah mengusir dengan kasar. "Hei, pergi kau dari sini!" Si Itik buruk rupa makin sedih. Dia pun terus berjalan. Musim demi musim terus berganti. Suatu hari, saat ia duduk di tepi sungai sambil melihat angsa-angsa putih yang cantik, dia berpikir, "Aku iri sekali melihat mereka. Mereka sangat cantik dan mempunyai bulu putih yang begitu bersih dan indah." Lalu, seekor angsa tersebut menghampirinya dan bertanya, "Hei, mengapa kamu terlihat murung?" Si Itik buruk rupa segera menjawab, "Aku merasa sedih karena semua hewan di hutan memanggilku si Itik buruk rupa, bahkan saudari-saudariku juga." Namun, si angsa malah tertawa. "Hahaha, kamu ini lucu sekali. Sini, turun ke sungai." Ia pun turun ke sungai dan melihat bayangannya sendiri. Dia terkejut. Dia bukanlah si Itik buruk rupa, tapi seekor angsa putih yang sama cantiknya dengan kawanan angsa yang lain. Akhirnya, dia bersama kawanan barunya terbang ke udara bersama-sama. Dia bukanlah si Itik buruk rupa lagi. Dia adalah angsa putih yang begitu cantik. Nah, itulah cerita dari saya. Pesan moral dari cerita ini adalah kita tidak boleh menganggap diri kita lebih rendah dari orang lain, karena setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, kalian sudah nyimak ceritanya kan? Kalau nyimak sih pasti bisa jawab pertanyaannya. Nah, saya punya 3 pertanyaan untuk kalian. Pertanyaan pertama, apa judul dari